bagi seorang muslim tidak melihat sesuatu itu menjadi sebuah masalah. Tidak melihat sesuatu ini menjadi sebuah kendala untuk beraktivitas ataupun untuk terlepas dari masalah atau bersedih dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Nah, sebagai seorang muslim, terutama kader-kader, generasi-generasi para mujahid dakwah di bidang pendidikan, khususnya di Sekolah Islam Terpadu, maka dia hadir dengan kreativitas-kreativitas ya. Hari ini kita akan diskusi panjang dengan Bapak Ustadz Soeharto MPD yang merupakan Sekretaris Jenderal GCT Indonesia ya. Baik, mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan kita dengarkan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zulkarnain Simbolon. Kepada Ustadz Zulkarnain kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiril samawati wal ardi ja'ilil malaikati يزيد في الخلق ما يشاء على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وأنتم لا تؤفكون صدق الله العظيم. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah sama kita dengarkan ya sebuah lantunan ayat surat Quran yang luar biasa yang membalikkan energi baik kita di siang hari ini untuk semakin dan semakin untuk bersama-sama di jalan dakwah ini ya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua JSIT Wilayah Kepulauan Riau, Bapak Ustadz Muttafin MPD. Kepada Ustadz Muttafin kita persilakan. Ya. Tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz kita Sekum JSIT Pusat Ustadz Suhartono. Ahlan wa sahlan Ustadz Suhartono MPD. Ahlan bik. Alhamdulillah, walaupun beliau tetap menservis segalanya sendiri dan kita bisa menikmati, bisa menatap wajahnya yang berseri-seri. Ya. Kemudian yang kami hormati pengurus JSIT Kepri
yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga para ketua yayasan, sekolah-sekolah ada di lingkungan CSIT Kepri, para kepala sekolah, para guru yang kami banggakan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang cukup istimewa ini, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi yang terus menjadi cobaan ujian. Semoga kita pandai mengambil hikmah, menjadi bahan ujian. Semoga kita pandai mengambil hikmah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita pandai mensyukuri. Kemudian salam sejahtera semoga tetap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita kembali kepada tiga prinsip kita bahwa penyelenggaraan sekolah Islam terpadu didasari dengan tiga prinsip, yaitu pendidikan Islam adalah bagian dari aktivitas dakwah. Artinya semua yang terlibat dalam proses pendidikan SIT adalah para dai. Hingga kita terus berupaya untuk mempunyai sifat-sifat para dai yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendidikan SIT diselenggarakan dengan terus membina ketulusan keikhlasan kita. Dedikasi yang tinggi dengan cara-cara yang bijak. Begitu juga pendidikan pada hakikatnya adalah mengajarkan Islam secara keseluruhan. Maka untuk itu, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membedah hal-hal yang terkait dengan kekhasan SIT yang tentunya terus kita pertahankan sekalipun dalam kondisi pandemi 19 ini. Maka dengan tantangan yang ada, dilandasi dengan prinsip-prinsip keikhlasan dan terus upaya mempersembahkan yang terbaik, maka agenda webinar implementasi kekhasan SIT di masa pandemi ini sangat kita butuhkan, dan sehingga nanti setelah penyampaian materi ini tentunya akan menjadi bekal yang sangat kuat dalam rangka melanjutkan pendidikan kita. Kemudian kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada yayasan dan semua guru yang terlibat, yang telah memberikan terbaik untuk proses pendidikan, walaupun dalam kondisi tentunya lebih berat, lebih menantang, dan lebih membutuhkan energi atau menguras waktu dan tenaga. Ya, semoga ini menjadi bagian yang akan memberatkan mizanah atau timbangan amal kita di akhirat.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang telah didedikasikan dan dimaksimalkan dalam rangka kondisi-kondisi yang tentunya sangat membutuhkan ya keseriusan, fokus, dan keikhlasan ini betul-betul nantinya akan bermanfaat khususnya bagi anak didik kita dan umumnya bagi kita semua. Dan terus kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dan wabil khusus daerah-daerah kita ini termasuk daerah daerah wisata, daerah yang terdampak COVID-19 ini luar biasa. Maka ada sebagian di antara sekolah-sekolah kita yang mungkin dari sisi masalah keuangan harus cukup mengencangkan ikat pinggang. Ini tentunya terus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kekuatan dan pandemi ini terus cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dalam proses pendidikan ini bisa sewajarnya dan aman dari apa yang tidak kita inginkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para mujahid pendidikan dimanapun antum berada, demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pemberian spirit bagi kita dari Ketua JST Wilayah Kepulauan Riau, di mana dalam hal ini sungguh memberikan semangat bagi kita. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kalau kita lihat Ustadz Sartono, kebutuhan orang tua luar biasa ini. Ingin bagaimana sekolah kita buka lebih cepat katanya. Kalau dulu mereka suka ngeluh dengan sekolah gitu ya. Gimana sih ngajar gini aja nggak bisa dan segala macam. Sekarang mereka stres gitu. Bagaimana sih bisa ngajar lebih apa lagi gitu. Ya, tolong sekolah cepat dibuka biar kami segera terbebas dari siksaan di rumah. Kami masih ngajar juga lagi di rumah gitu kan. Ya baik, Bapak Ibu dimanapun berada, para mujahid dakwah, mujahid pendidikan yang luar biasa se-Kepulauan Riau. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan, diskusi dan tausiah jelasnya dari Sekretaris Umum JST Indonesia Bapak Suhartono MPD. Kepada Ustaz Suhartono, waktu dan tempat kami sediakan lebih maksimal. Baik, terima kasih Ustaz Nasrul. Mohon saya diizinkan untuk men-share materi. Siap. Yang lain mohon maaf ya peserta kita unmute ya. Masih belum. Masih belum bisa. Bentar. Masih belum bisa. Oke. Oke, Tat. Sudah. Oke, sudah bisa. Sudah bisa ya, baik. Ya, saya tayangkan dulu ya. Nah, nanti teman-teman file materi ini akan saya berikan kepada antum semuanya. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Saya udah terlihat, Tat. Udah terlihat, Tat. Kembali. Sudah ya. Oke. Udah terlihat, Tat. Nah, makin terlihat ya. Oke. Ya, udah terlihat sekarang ya. Yang lain kita unmute, Tat. Nah. Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Tahiyatan mubarakah min indillah. Tahiyatan min ahli jannah. Tahiyatan salamatan tayyibatan. Wabarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masak sayur pakai daun salam. Cakep. Dimasaknya untuk orang bertiga. Keren. Cakep. Bapak Ibu yang sudah menjawab salam, saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Amin. Yang sama. Ini Kepri ini pusatnya pantun. Asli bahasa Melayu itu dari Kepri. Ada pahlawan nasional Raja Ali Haji Gundam 12 itu dari Kepulauan Riau. Masaknya untuk orang bertiga. Itu double suara gimana tuh Ustaz Iya nih. Nasrul? Yang sudah Pak, menjawab coba aja. Double suaranya double nih. Ya, Ya, nomor semua kan? Gimana sih? asli bahasa Melayu Pasukan. itu dari Kepri. Ada pahlawan nasional Raja Saksikan yang punya Pak Sugi surat yang itu dia. Sudah boleh? Saya Ya, lanjut. silakan, Ustaz silakan. Nasrul. Iya, udah saya silent Baik. semuanya. Oke. Dia kan Saya ada. mengajak Bapak dan Ibu semuanya Kalau itu untuk kan ada kita meningkatkan ketakwaan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat lalu pagi kita sampaikan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu pesan beliau adalah ini buistu mualliman muyassira. Aku ini diutus kepada kalian untuk menjadi mualliman, seorang guru yang muyassiran, memudahkan. Jadi salah satu kuncinya agar kita bisa menerapkan kekhasan sekolah Islam terpadu adalah jadilah guru SIT yang memudahkan. Apalagi di masa COVID-19 ini sangat penting para guru memberikan kemudahan kepada anak didik supaya tetap berkembang potensi belajarnya. Yang saya hormati Ketua JSIT Wilayah Kepulauan Riau, Ustadz Muktafin. Kepada beliau saya doakan selalu sehat, berkah, dan terhindar dari COVID-19. Amin. Yang saya hormati Ustadz Zulkarnain Simbolon, selaku sekretaris JSIT Wilayah Kepulauan Riau, doa saya juga sama. Amin. Berkah dan terhindar dari COVID-19. Kemudian moderator kita Ustadz Nasrum. Amin, sahabat amin, saya, amin ya Allah. Bahkan beliau suatu saat juga bisa mengisi webinar ini untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga tentu saja teman-teman, Bapak dan Ibu, para guru Sekolah Islam Terpadu se-Kepulauan Riau, doa kami senantiasa sehat, berkah dan terhindar dari COVID-19. Amin, amin. Dahulu Mekah banyak berhala. Cakep. Datanglah Islam bersih, alhamdulillah. Cakepnya mana Ustaz Nasrul? Cakep. Ya lupa. Biar berkah dan bertambah pahala, yuk kita buka lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu satu saja. Ya, kalau ada tambahan dari informasi slide ini, monggo bisa dicatat. Tapi satu saja akan mendapatkan file yang akan saya berikan nanti di penghujung acara kepada teman-teman semua. Dasar materinya adalah seperti ini. Ada surat edaran Menteri, kemudian surat edaran Sekretaris Jenderal, kemudian surat edaran JSIT, kemudian ada panduan pembelajaran interaktif berbasis rumah, PIBER. Saya tanya dulu untuk PIBER, apa filenya sudah sampai ya ke teman-teman semua? PIBER, pembelajaran interaktif berbasis rumah dari JSIT Indonesia. Udah, Ustaz. Sudah kita kirim. Baik. Kemudian nanti ada contoh SDIT Harapan Umat, saya jadi Dewan Pembina di sekolah ini.
Kemudian ada hasil angket, saran perbaikan pembelajaran jarak jauh. Teman-teman semuanya, ini data per 7 Juni yang lalu. Ada 92 zona hijau. Makin ke sini makin berkurang. Apakah di Kepulauan Riau, Lingga zona hijau, Natuna zona hijau, Kepulauan Anambas zona hijau? Ya, masih hijau. Sir. Masih hijau. Masih hijau ya. Masih hijau. Masih hijau. Oke. Kita hampir hijau. Kalau masih hijau, ya. Mudah-mudahan semua wilayah segera bisa hijau. Tentu kalau sekolah hijau boleh tatap muka untuk SMP SMA Juli, kemudian 2 bulan berikutnya SD, 2 bulan berikutnya TK dengan memperhatikan ya protokol kesehatan. Ya, antara lain ini diizinkan oleh tim Satgas Kepri untuk menyatakan boleh buka sekolah, mendapatkan izin dari dinas, kemudian juga protokol kesehatannya siap, hand sanitizer, termogan, ya, kemudian juga face shield, masker dan seterusnya, dan orang tua murid setuju supaya bisa beroperasi. Namun perlu juga diingat teman-teman, saya kemarin membaca berita bahwa mikrofonnya nggak nongol. Sumatera Barat, ya di Sumatera Barat itu zona hijau. Namun karena ada guru yang terkena positif COVID-19, maka sekolah tersebut ditutup kembali. Jadi ekstra hati-hati teman-teman, apalagi yang bukan zona hijau. Ya. Jadi teman-teman, ya menghadapi COVID-19 ini memang kita harus berubah, memang kita harus change, memang kita harus tidak boleh diam saja. Kita lebih baik berjalan ngesot daripada tidak sama sekali di masa COVID-19 ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu beberapa ahli mengemukakan cara kita menghadapi perubahan di masa COVID-19 ini adalah satu, lakukan adaptasi. Jadi organisasi yang bisa melakukan adaptasi dengan cepat, adaptable dengan cepat, dia akan menjadi organisasi yang tetap eksis. Lakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Lakukan penyesuaian terhadap pekerjaan yang biasanya di kantor sekarang harus work from home dan seterusnya. Kemudian yang kedua, lakukan adopsi. Kita mengangkat, mengambil, memungut hal-hal yang kita perkirakan bisa membantu proses adaptasi kita. Organisasi yang akan eksis bukan yang duitnya banyak, tetapi yang dia lincah secara organisasi sehingga dia bisa melakukan proses adaptasi, proses adopsi, dan proses kolaborasi dengan lincah, cepat, tepat, nyata, dan melayani. Satu lagi kolaborasi, teman-teman. Jangan lupa kolaborasi. Yang paling nyata di COVID-19 ini adalah kita tidak bisa sendiri melakukan PJJ. Kita perlu dibantu dengan bersinergi orang tua murid. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita di sekolah swasta ya tidak boleh ada sekolah Islam terpadu yang tutup. Ya, ini kalau ada di Kepri sekolah Islam terpadu gara-gara Covid tutup, jangan sampai. Jangan sampai di sekolah Islam terpadu se-Kepri ada anak kita yang drop out gara-gara nggak punya dana, gara-gara orang tuanya terdampak. Tidak boleh. Dan sekolah Islam terpadu harus tetap memberikan pelayanan. Ya. Oleh karena itu, 3 fase bagi sekolah swasta selama COVID ini adalah pertama perubahan belajar, kedua perubahan mindset, ketiga fase kritis keuangan sekolah. Perubahan belajar sudah kita lakukan dari luar jaringan, dari tatap muka, dari offline, semuanya menjadi daring dalam jaringan, dalam online dengan menggunakan virtual classroom. Bisa seperti ini, Google Meet, Google Classroom, video call, dan seterusnya. Ya. Kalau ini dilakukan, insya Allah orang tua akan merasa bahwa sekolah memberikan feedback pembelajaran. Sebab
Apapun kondisinya, belajar itu wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi wajib belajar. Jika fase ini selesai, maka kita akan melakukan fase kedua, perubahan mindset. Jadi mindset teman-teman sebagai guru harus mindset yang bertumbuh, mindset yang berkembang, growth mindset, bukan fixed mindset, tapi mindset yang berubah. Bahwa cara saya membelajarkan siswa harus berubah. Bahwa cara saya berkomunikasi dengan siswa di masa COVID harus berubah. Bahwa kepedulian terhadap bersih harus meningkat di masa COVID-19 ini. Insya Allah fase perubahan ini akan mendorong teman-teman punya knowledge, teman-teman punya skill, dan itu nanti akan memberikan kontribusi sumbangsih pada kepuasan orang tua. Kalau orang tua puas, insya Allah SPP mereka akan tunaikan. Allahu Walaupun Akbar. ada yang tertunda. Amin, amin. Tapi semuanya akan memberikan layanan. Kenapa? Karena mereka puas. Fase terakhir adalah kritis keuangan sekolah. Jadi tahapan saat ini adalah how to serve our school. How to serve our children. Bagaimana kita melayani anak murid kita. Bagaimana kita melayani orang tua murid kita. Itu periode kita saat ini. Sampai nanti Desember akan PJJ. Nanti di 2021 kita akan lihat perkembangannya. Nah, dengan kita memberikan pelayanan, insya Allah orang tua murid tidak akan berhitung-hitung dengan SPP. Kenapa? Karena layanan SIT keren. Sangat kepada Ustadz Budi Darmawan dan almarhum Ustazah Yoyoh Yusro. Karena 5 anaknya di sekolah, di mana saya jadi kepala sekolah. Saya tanya, Ustaz, kenapa Ahmad Umar disekolahkan di kami? Asma Karimah di kami, Aiza Judana di kami, Huda Robbani di kami, bahkan anak kelima Ustadz Ustazah Salahuddin Al-Ayubi, kenapa di kami? Jawaban mereka cuma satu. Kami sudah puas dengan layanan SMA IT Nurul Fikri. Maka semuanya kami dorong ke sini. Jadi fase kritis keuangan sekolah insya Allah bisa kita lalui ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada orang tua murid kita. Bahwa mereka ada penundaan pembayaran mungkin karena ketergangguan pemasukan akibat COVID ini. Oleh karena itu teman-teman, apapun kondisinya, mau ada COVID atau tidak, maka hakikat sekolah Islam terpadu tetap berjalan. Nah, sekarang apa? Coba ditulis di chat. Apa hakikat sekolah Islam terpadu? Yang jawabannya benar akan saya kirim pulsa transfer Rp100.000. Oke. Siapa yang paling cepat? Yang bisa jawab silakan dan tepat? di on-kan Silakan. mikrofonnya langsung jawab. Ya, atau tulis di chat. Ustadz Nasrum yang bacain. Siapa Ya. yang cepat dan benar itu yang dapat. Ustadz Maskur Usman, menyeimbangkan pendidikan dunia dan akhirat. Salah, belum Ya, tepat. belum tepat, silakan. Masih satu orang, silakan. Yang lain, pulsa 100.000. Dari Lumayan ya Ustadz Nasrum kan? Muhammad Rashid Nur. Dakwah, ikhlas, dan menyeluruh katanya. Itu mirip-mirip slogan. Mirip Kurang slogan. tepat. Oh, Fadilah Ja'far. Nih, Ustadz Fadilah Ja'far. kita ambil hakikat sekolah Islam terpadu ada di buku Di ini. situ ya. Eh, Ya, Ustadz Fadilah Ja'far menjawab di melayani sini dengan hati. standar kekasan. Ah, itu kayak slogan di sebuah bank. Oh gitu. Lanjut lain. Ustadz Atrenedi khairu ummah katanya. Itu tidak tepat. Dari Ustadz Sukri jawabannya tercapainya. Jadi kalau standar orang tua asofat. murid bertanya, itu turunannya. Iya.
Dari Jadi kalau orang tua murid tanya, Ustaz apa Alfi Triadi, sebetulnya sekolah Islam terpadu ya. itu? Dari jawaban Ustaz Yap. Alfi Triadi, internalisasi nilai-nilai keislaman ke bangunan kurikulum. Oke, sudah mulai mendekati, tetapi Oh, redaksinya masih keliru. Dari Ustazah Hartika Sari, akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam. Itu salah satu cirinya, tapi redaksi hakikatnya tidak begitu. Dari Ustazah Eva Rahmawati, menunaikan amanah kekhalifahan. Subhanallah. Coba, kalau teman-teman punya buku ini, dibuka. Saya kasih clue. Di buku ini halaman 6. Supaya door prize-nya bisa ada yang dapat. Nggak nampak Pak Bin. Jadi teman-teman, hakikat Hanya ini slide dia akan aja. terus berlangsung. Apakah ada COVID atau COVID sudah besar? Sebab inilah dasar dari implementasi kekhasan kita, bahwa hakikat SIT itu harus tertanam, harus tetap hidup, harus tetap melayani, harus tetap bisa dirasakan. Sudah ada yang menjawab? Ustaz Nasrul? Dari Ustazah Hartika Sari, sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit lagi, ada bagian terakhir yang ketinggalan. Oh. Redaksinya sudah betul. Ustadz tapi Muhammad sedikit Syarif, lagi. dari Ustadz Muhammad Syarif, sekolah yang menerapkan nilai-nilai Islam secara terpadu menyeluruh ke seluruh mata pelajaran. Nah, itu keliru. Itu salah satu turunannya yang sebelum ini. Kemudian Ustadz Satu lagi, Rika Umum dasarnya. Musa, dari Rika Umum Musasa, mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta dilandasi oleh Undang-Undang Sisdiknas. Nah, coba dibaca ulang. Ustaz Nasrul, yang ini dibaca ulang. Mengimplementasikan hakikat konsep, sekolah Islam terpadu. Ya, mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta dilandasi oleh Undang-Undang Sisdiknas. Ada kata yang terpenggal. Jadi saya kasih 50.000 di yang pertama tadi dan 50.000 yang sekarang. Jadi 100-nya saya bagi 2. Nanti minta tolong kirim nomor WA ke saya, nanti saya transfer uangnya. Jadi hakikat sekolah Islam terpadu yang benar adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan dilandasi sistem pendidikan nasional. Jadi itu. Alhamdulillah ya. Jadi dilandasi undang-undang sistem pendidikan nasional. Kita bahas sedikit teman-teman, karena ini nggak saya tulis. Jadi sekolah, jadi apapun sekolahnya, boleh sekolah negeri, boleh sekolah Al-Azhar, boleh sekolah Muhammadiyah, mau menjadi anggota JCT, boleh. Jadi tidak ada kesan kita eksklusif. Sekolah Islam, nah kata-kata Islamnya kita delete. Menjadi inklusif. Sekolah yang apa? Cirinya menerapkan, atau bahasa bukunya mengimplementasikan. Apa yang diterapkan? Apa yang diimplementasikan? Konsep pendidikan Islam. Jadi teman-teman, yang namanya sekolah Islam terpadu, dia mengimplementasikan konsep pendidikan Islam. Berdasarkan apa teman-teman? 1, Al-Quran. 2, As-Sunnah. Kenapa 2 ini harus kita pegang? Taraktu fikum amraini ma'in sama sabtum bihima lan tadiru abada kitaballah wa sunnati rasul. Jadi kalau kita pakai Quran dan Sunnah, insya Allah tidak tersesat dan masuk surga. Lalu kenapa dasarnya juga dilandasi sistem undang-undang sistem pendidikan nasional? Karena kita ada di negara Indonesia, kita harus tunduk pada undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ambil contoh, mau ada COVID atau tidak, konsep pendidikan Islam harus kita bumikan, harus kita terapkan. Saya ambil contoh kejujuran. Kejujuran itu adalah konsep pendidikan Islam.
Rasul bersabda, "Alaikum bisidqu, fa inna sidqu yahdi ilal birru, fa innal birru yahdi ilal jannah." Jadi kalau teman-teman mengajarkan kejujuran, mendidik anak jujur dalam mengerjakan PJJ, mendidik anak jujur dalam mengikuti ulangan, walaupun dengan Google Form, ya, dan kejujuran itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah mengarah kepada surga. Itu konsep pendidikan Islam. Yang kedua, saya kasih contoh konsep pendidikan Islam, yaitu bersih. Apapun kitab fikihnya, para ulama dan bab toharo, bab pertama. Kenapa? Ya, atau hurun satrul iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi teman-teman pastikan bersih. Sekolah kita jangan sampai kemarin 3 bulan lockdown PSBB, begitu dibersihkan di kolong mejanya ditemukan ular. Jangan sampai, sebab ada viral sekolah 3 bulan kolong mejanya ada ular. Nah, maka sekolah kita itu bersih. Pertama adalah bersih tanpa najis. Pastikan tidak ada anjing yang berkeliaran. Amit-amit kalau anjingnya mengeluarkan kotoran karena itu najis. Pastikan sekolah kita. Yang kedua, bersih tanpa noda. Jangan sampai teman-teman di toilet sekolah kita ada tulisan Asma Love Jupri. Jangan sampai. Berarti dinding sekolah kita kotor. Jangan sampai ada coretan yang tidak mendidik. Jangan sampai ada kotoran yang nempel di dinding. Jangan sampai ada sampah yang berserakan. Jangan sampai ada kejelekan-kejelekan kotoran noda. Berikutnya bersih tanpa debu. Pastikan sekolah kita bersih tanpa debu. Dan yang paling tinggi, bersih tanpa kuman. Nah, sekolah Islam terpadu, mau ada COVID atau tidak, kebersihan harus ditegakkan. Oke, teman-teman. Yang berikutnya, ada COVID atau tidak, sekolah kita harus bermutu, teman-teman. Ya, masih nampak slide-nya, Ustadz Nasrul? Masih, Tad. Masih. Ada 8 alasan kenapa sekolah kita ini harus bermutu, teman-teman. 1, amanah Islam. Apalagi kita pakai embel-embel Islam terpadu. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Jangan sampai sekolah kita jelek karena sekolah kita menggunakan nama Islam. Yang kedua, tuntutan pemangku kepentingan. Yang namanya orang tua murid adalah pemangku kepentingan utama. Dia tidak pernah menginginkan sekolah tempat anaknya belajar jelek. Tidak pernah mau sekolah tempat anaknya terdidik di situ berantakan. Yang ada orang tua kepengen sekolah anaknya hebat, bermutu. Yang ketiga, kebanggaan. Kata kuncinya adalah apa yang menyebabkan para guru-guru senang dengan sekolah Islam terpadu yang saat ini teman-teman bekerja di dalamnya. Semakin banyak alasan yang positif mencerminkan kebanggaan teman-teman. Dan itu artinya sekolah teman-teman bermutu. Saya pernah ngisi training Ustadz Muktafir, Ustadz Nasrum di Papua. Saya tanya, kenapa sih teman-teman senang bekerja di sekolah Islam terpadu? Ada sejumlah alasan. Tapi yang menarik buat saya adalah kami menemukan kebahagiaannya Pak Ustadz. Kenapa? Menemukan jodohnya di sini. Jadi sama aneh juga. Afgan berkata, ya, jodoh pasti bertemu. Yang keempat, amanat Undang-Undang Sisdiknas, terutama pasal 60, bahwa sekolah itu harus bermutu. Sekolah yang bisa membentuk anak-anak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pasti sekolah itu bermutu. Nanti cek pasal 3. Tujuan pendidikan nasional itu ada 10 poin. Tadi tuh ada yang bilang muasofat. Ya kayaknya mirip tuh tujuan pendidikan nasional dengan 10 poin. 1, tujuan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya anak-anak kita. Itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. 2, bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. 3, berakhlak mulia. 4, cerdas. 5, sehat. 6, kreatif. 7, mandiri. 8, bertanggung jawab. 9, demokratis. Nah, 10-nya nanti cek ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, daya saing. Bapak Ibu,
Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sekolah Islam terpadu di masa COVID, lalu pindah ke homeschooling. Kenapa? Karena sekolah Islam terpadu nggak ngapa-ngapain di masa PJJ, hanya ngasih tugas dulu. Nggak boleh. Cegah anak kita keluar dari sekolah kita. Karena apa? Karena sekolah Islam terpadu benar-benar menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi robbani, religius, dan nasionalis. Berikutnya, prestasi. Sekolah bermutu, sekolah yang berprestasi. Pastikan, Bapak Ibu, prestasi sekolah kita meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketujuh, sesuai visi JCT Indonesia. Saya kasih door prize lagi. Saya kasih door prize Rp50.000. Ya, siap-siap dibuka chatnya. Ya, apa visi JCT Indonesia? Pak Muktapin pasti hafal ini. Googling. Googling boleh. Enggak. Dia kalau hanya dia aja nampilin. Yap. Silakan dibacakan Ustaz Nasrum, visi JCT bila ada jawaban yang sudah masuk. Belum ada yang menjawab, Ustaz. Ya. Jadi, apakah ada? Ada. Ada, silakan. Ada yang menjawab langsung, silakan. Belum ada nih, Ustaz. Aduh. Baik. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekolah Islam terpadu itu harus bermutu. Kenapa? Karena visi JCT adalah ini ya, udah ada, Ustaz. Udah ada, Ustaz. penggerak. Ini Ustaz, ada Ustaz. Bentar, Siapa? Dari Muhammad Heriandi, menjadi pusat penggerak dan Ya. pemberdayaan sekolah Islam terpadu Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu. 100 dapat Iya. door prize 50.000. Iya. Beliau memang Nanti suka kirim. beliau suka nyanyi lagu Mas Yes itu soalnya, Ustaz. Mantap. Nah, jadi apa kan Kirim di Mas nomor Yes WA-nya ke saya Oke. agar bisa saya proses lebih lanjut. Jadi Oke. sekolah Islam terpadu bermutu sesuai dengan visi JCT. Menjadi penggerak, pemberdaya sekolah Islam terpadu menuju sekolah yang efektif dan bermutu. Dan yang terakhir, kenapa sekolah kita harus bermutu, teman-teman? Karena pembiayaan. Pembiayaan yang seringkali meningkat karena kebutuhan operasional. Ya, oleh karena itu teman-teman, orang tua jangan sampai menghitung-hitung masalah layanan sekolah dengan pembiayaan. Maka kita harus tahu trik-trik. Oke. Jadi istiqomah teman-teman, implementasikan kekhasan ICT di masa pandemik ini setidaknya pada 5 pilar. Pertama di pembelajaran interaktif berbasis rumah. Yang kedua di sumber daya manusianya. Yang ketiga kolaborasi di dakwah orang tuanya. Yang keempat di penggunaan sarana IT-nya. Dan yang kelima di standar kompetensi lulusannya. Mari kita kupas satu persatu, ya. Nah, teman-teman, pembelajaran interaktif berbasis rumah kita ini dalilnya adalah dari Al-Jumu'ah ayat 2, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus di antara mereka yang buta huruf itu seorang rasul. Jadi Allah yang mengutus rasul, menyiapkan rasul sejak kecil sampai usia 40 tahun kenabian. Untuk apa rasul diutus? 3 fungsinya. Yatslu alaihim ayatihi, yaitu membacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itu adalah fungsi kognitif, teman-teman. Benjamin S. Bloom di tahun 1956 itu sudah membuat taksonomi Bloom, yaitu kognitif, yaitu menyampaikan pengetahuan. Teman-teman, di masa COVID-19 pastikan kita tetap menyampaikan ayatul Quran. Apalagi Al-Quran sepertiganya berisi kisah-kisah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran
tidak ada yang dongeng, tidak ada yang fabel, tidak ada yang kisah Israeliat. Kisah-kisah itu penuh dengan ibrah, penuh dengan pembelajaran. Yang kedua, apa fungsi Rasul? Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Oleh Bloom disebut afektif. Pastikan teman-teman, pembelajaran PJJ kita mendorong anak-anak kita untuk memiliki sikap tawakal kepada Allah, sikap bersyukur kepada Allah, sikap spiritual dan sikap sosial, tetap bekerja keras, tetap bersabar. Ya, dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini adalah menunjukkan, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, namanya psikomotor, keterampilan. Pastikan teman-teman, dalam PJJ kita ada hasil belajar keterampilan seperti penanaman adab-adab Islami selama di rumah. Bagaimana proses bersama keluarga. Di situ ada adab-adab Islam. Ya. Bagaimana ibadah di rumah, ada adab-adab Islam. Sebelum tidur, selama tidur, bangun tidur, terapkan adab-adab Islam. Kalau tidak begitu gimana? Kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh mereka sebenarnya sebelumnya berada dalam sesat yang nyata. Bagaimana tidak sesat, teman-teman? Umar bin Khattab yang sebelum masuk Islam di masa jahiliyah itu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang lahir dari istrinya. Jadi begitu lahir, kalau perempuan siapkan kuburan, langsung dikubur. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya di masa Firaun, begitu seorang ibu hamil dan melahirkan bayi laki-laki, langsung bunuh. Bayi perempuan dibiarkan hidup. Maka itulah Islam. Begitu Rasul hadir, kesesatan itu berubah jadi kecemerlangan, berubah jadi terang benderang karena nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengutip ini aja untuk teman-teman yang PAUD. Ini ada buku bagus, bukunya harganya 35.000 dari Profesor Dr. Eis Sunarti. Di sini ada 52 penanaman keterampilan anak sejak dini di rumah. Yang ada 52 ya, bukunya seperti ini. Coba nanti di googling aja ya. Jadi Bapak Ibu, di situ diberikan contoh latihan untuk mengembangkan motorik anak-anak, bahasa anak-anak, komponen kognitif anak-anak, hubungan sosial dan emosi anak-anak, serta seni. Nah, keterampilan ini Bapak dan Ibu cocok dengan SKL kita. Silakan Bapak Ibu ekspos lebih lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini pedoman pelaksanaan belajar dari rumah, Bapak Ibu bisa akses, bisa membaca ini ya. Prinsip-prinsipnya Bapak Ibu bisa baca karena ini bisa di-download di mana saja. Ya. PJJ kita atau belajar dari rumah BDR itu kan metodenya dua. Satu, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan online seperti ini, daring, menggunakan gawai, gadget, melalui laptop dan beberapa portal atau aplikasi pembelajaran. Dan metode yang kedua adalah offline, luring, yaitu menggunakan televisi, radio, modul belajar. Jangan lupa anak-anak dapat buku paket, menggunakan buku paket, lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, media belajar yang ada di rumah. Bapak Ibu bisa akses materi Ustadz Sukro terkait dengan media belajar rumahan ya, atau kalau Bapak Ibu belum dapat file materinya, nanti akan saya kirim ke grup webinar. Nah, bagaimana peran kepala sekolah? Bapak Ibu bisa baca sendiri. Peran pendidik, para guru, Bapak Ibu bisa baca sendiri karena ini umum. Langkah fasilitasi Bapak Ibu bisa baca. Peran pendidik Bapak Ibu bisa baca. Bagaimana memfasilitasi PJJ Bapak Ibu bisa baca. Siswa bagaimana perannya Bapak Ibu bisa baca. Bagaimana pembelajaran menggunakan televisi Bapak Ibu bisa baca. Bagaimana menggunakan buku modul pra pembelajaran, saat pembelajaran, usai pembelajaran Bapak Ibu bisa baca. Peran orang tua Bapak Ibu bisa baca. Ya. Nah, ini fiber kita. Fiber kita umumnya sama, tapi Bapak Ibu kita ada kekhasan, jangan lupa pemantauan ibadah harian. Pemantauan ibadah harian. Muatan kekhasan kita pada pendidikan kecakapan hidup. Ya. Nah, di antaranya kemarin PJJ Bapak Ibu, ini ada model, harapannya sekolah kita itu pilih yang D. Ya, karena beragam aktivitas belajarnya. Jangan sekolah yang A,
tugas mulu. Ya, tapi ada kombinasinya, ada variasinya. Pilih yang D. Ada variasi membagi materi ajar melalui KD, kompetensi dasar yang esensial, yang bermakna buat anak-anak. Kemudian pakai tatap muka online. Kemudian ada penugasan. Jangan lupa ada umpan balik guru. Berarti guru ngasih respon terhadap tugas siswa. Kemudian refleksi siswa. Berarti kita memberi kesempatan siswa berkomentar, memberikan pendapat, ya kan, terhadap kegiatan aktivitas belajar kita. Nah, Bapak Ibu menggunakan TIK-nya yang juga beragam. WA Group, Google Form, Learning Management System, ya, atau video conference, ya. Banyak lagi, ya. Nah, waktu belajarnya sebaiknya Bapak Ibu ambil yang kombinasi. Ada belajar terbimbing, ada belajar mandiri. Belajar terbimbing berarti online, dibimbing langsung oleh Bapak Ibu guru, dan belajar mandiri offline. Nah, pastikan Bapak dan Ibu, konsep kita di pembelajaran berbasis interaktif rumah ini 4D konsepnya. Apakah PJJ ini dapat dipahami oleh siswa? Artinya anak-anak ngerti, bahasanya gampang, mudah diserap, kalimatnya sederhana, orang tua juga ngerti. Kalau orang tua nggak ngerti, tanya di bagian mana nggak ngertinya. Jangan pakai bahasa yang sulit. Kedua, dapat dilakukan. Apakah bahan belajar melalui PJJ ini dapat dikerjakan oleh anak-anak dengan bantuan minimal orang tua murid? Jika belum, perbaiki bahan belajarnya. Jika sudah, berikan kepada siswa. Kemudian, apakah dapat mengaktifkan panca indera anak-anak kita? Apakah dengan sumber belajar anak-anak kita bisa berkembang panca inderanya, indera penglihatan, perasa, pendengar, mengecap, dan seterusnya. Dan yang terakhir, dapat diukur. Apakah materi tadi, bahan tadi, bisa diukur pencapaian belajar anak-anak? Pastikan dapat diukur Bapak dan Ibu, ya. Saya perkaya dengan yang lain. Saya perkaya dengan yang lain, Bapak dan Ibu, ya. Ini dari Tanoto Foundation, Yayasan Tanoto. Jadi mereka memberikan satu usulan. Pembelajarannya itu mirip dengan Piber, yaitu mikir. Hanya mengalami, berarti lakukan kegiatan yang melibatkan banyak indera untuk memahami konsep. Kemudian pastikan ada interaksi, saling berinteraksi antara guru dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, dan siswa dengan siswa yang lain. Kemudian komunikasi, beri kesempatan anak mengungkapkan pendapat. Boleh melalui WA, boleh langsung raise a hand, ya. Dan refleksi, jangan lupa ada refleksi, kesan dari anak-anak, ya. Nah, kemudian teman-teman, Tanoto Foundation juga gunakan pertanyaan PIT. Jadi itu produktif. Doronglah anak-anak menemukan jawaban atas hasil pengamatannya sendiri. Apa yang terjadi dengan cacing jika disinari dengan lampu senter? Untuk PAUD, anak-anak coba apa yang terjadi kalau kamu pakai sendal kanan di kiri dan sendal kiri di kanan. Dan kan anak-anak menemukan jawabannya sendiri. Ya, kemudian anak SD, ya, coba bagaimana caramu menjaga kebersihan di masa COVID-19 di rumah. Biarkan anak menemukan jawaban sendiri dari hasil pengamatannya. Anak-anak SMP, mengapa kita berjemur pagi hari bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh? Biarkan anak-anak yang mencari, produktif. Yang kedua, imajinatif. Dorong anak berpikir imajinasi. Seandainya kamu jadi kepala desa, apa yang akan kamu lakukan agar masyarakat mematuhi protokol pencegahan COVID-19? Saya kemarin lihat anak SD bisa membuat face shield dari botol-botol bekas. Proses pengerjaannya anak SD nih 1 jam, dijual harganya 2.000. Itu bagian dari imajinatif. Nah, dan terakhir terbuka. Dorong anak-anak menemukan jawaban benar lebih dari 1.
Contoh, apa saja perkalian dua bilangan yang masanya 24. Kan bisa 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, ya kan? Nah, demikian. Jadi jawaban benar lebih dari 1. Apa yang menyebabkan seseorang terkena COVID-19? Nah, jawaban benar lebih dari 1. Jadi teman-teman, selama pandemi, coba pendekatan mikir dan fit dilakukan secara daring, luring, atau gabungan. Ya, nah, namanya Gatanoto Foundation, kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan lupa kaitkan dengan nilai-nilai Islam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kedua SDM. Jadi teman-teman, setiap hari kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan siapa itu? Alladzi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu orang-orang yang telah berikan nikmat. Ada 4 golongan orang yang diberikan nikmat sesuai tafsir ayat 69 surat An-Nisa. Jadi pastikan teman-teman masuk dalam 1 dari 3 kemungkinan golongan yang tersisa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Wasiddiqin. Kita udah nggak mungkin golongan nabi, tapi kita wasiddiqin, yaitu apa? Yang punya keyakinan sempurna terhadap ajaran yang dibawa Allah. Jadi Bapak Ibu, keimanan kita, rukun iman kita tetap 6, nggak boleh 7. Sebab kalau rukun iman 7 Syiah. Bapak dan Ibu, rukun Islam kita tetap 5. Kita meyakini Al-Quran 114 surat. Tidak ada tambahan 4 surat lagi. Sebab kalau ada tambahan 4 surat lagi, berarti Syiah. Jadi Bapak Ibu masuk golongan siddiqin. Atau wasyuhada yang gugur di jalan Allah. Luruskan niat Bapak Ibu. Berangkat dari rumah, melaksanakan PJJ di sekolah. Kita wafat, niat lillahi ta'ala insya Allah syuhada. Dan saudara-saudara kita yang wafat gara-gara COVID-19 itu juga masuk dalam kategori syuhada. Dan yang terakhir orang-orang yang soleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan guru-guru SIT ini guru-guru yang soleh dan soleha. Amin ya Oleh Rabbal karena alamin. itu Bapak dan Ibu, sekolah Islam terpadu karakteristiknya SDM-nya zona bertumbuh. Yang kedua tetap amanah melayani. Dan yang ketiga, jadikan dakwah pendidikan ini basis utama. Karena itu Bapak Ibu, COVID ini Allah hadirkan sebagai satu sekolah, madrasah, bahwa anak muridnya itu ditempa, dilatih kesabaran, dilatih tetap husnuzon, dilatih untuk mengambil hal yang positif dari COVID-19 ini. Sebab ini siklus 100 tahun sekali Bapak Ibu. 100 tahun yang lalu 1918 sampai 1920 sampai 3 wave, 3 gelombang. Ya. Nah, siapa dalam madrasah ini pendidik dan pengujinya? Ini ada komponen-komponennya. Di antaranya adalah komponen pendidik dan penguji adalah Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang Bapak Ibu pasti hafal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Bapak Ibu, sungguh Allah akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. COVID ini banyak membuat orang takut di PHK, takut kehilangan penghasilan, takut miskin. Jangan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini bagian dari ujian. Kemudian sedikit kelaparan, kekurangan harta, dan seterusnya. Ini cobaan adalah hadir agar kita naik kelas di sisi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, wabasyiris sabirin. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan ketika turun kalimat istirja ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ummu Salamah, takdirullah,
suaminya wafat yang bernama Abu Salamah. Maka Ummu Salamah teringat hadis tentang kalimat istirja ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang bersabar atas musibah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ummu Salamah meyakini hadis ini. Maka setelah selesai Abu Salamah dikubur, kemudian selesai masa iddahnya Ummu Salamah, maka para sahabat tahu kualitas kesolehan dari Ummu Salamah. Abu Bakar mencoba untuk melamar, ditolak sama Ummu Salamah. Umar bin Khattab mau melamar Ummu Salamah, ditolak. Karena Ummu Salamah meyakini hadis ini, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Umar, wahai Umar, engkau datangi kediaman Ummu Salamah, sampaikan, aku hendak melamar beliau. Subhanallah, Ummu Salamah akhirnya mendapatkan the best human, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu bersabar dengan COVID-19, yakin, pasti sikap sebagai seorang beriman adalah wama, ya kan? Jadi tidak ada yang engkau ciptakan ya Allah sia-sia. Semuanya pasti bermanfaat Bapak dan Ibu. Itu sikap kita dan tetap husnuzon sebagaimana Ummu Salamah. Dan diketahui dalam sejarah Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang paling terakhir wafat di usia yang 83 tahun. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah seperti itu. Yang kedua saya ingin kisahkan, apa sih konten dari COVID ini? Kesabaran, sholat, ta'awun, ikhtiar dan doa. Salah satu di antaranya adalah rasa syukur. Ya, nah Bapak dan Ibu, zona bertumbuh. Bapak Ibu di era COVID ini jangan takut, harus lewat dari zona ketakutan ke zona belajar, dan sekarang harus zona bertumbuh. Ada 8 cirinya. Ada 8 cirinya. Saya tidak bahas, tapi saya mau cerita aja Bapak dan Ibu. Ya, salah satu cirinya adalah zona bertumbuh, mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Bapak Ibu sudah melakukannya. Tapi Bapak Ibu harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Suratnya jelas, surat Ibrahim, ayatnya jelas, ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzaballahi syadid. Dalam Ibnu Katsir dikisahkan Bapak Ibu bahwa suatu saat ada pengemis yang datang ke rumah Rasul minta makan. Bapak Ibu saya tanya, di Kepri ada pengemis nggak? Ada. Waktu kita umroh, ya Ustadz ya, di Mekah Madinah ada pengemis juga. Ada. Kalau kita ke Malaysia, Singapura kayaknya juga ada pengemis. Ada. Waktu saya ke Turki banyak juga pengemis. Di masa Rasul pengemis. Kemudian pengemis diberikan oleh Rasul. Rasul memberikan kepada pengemis itu satu buah korma Nabi. Dan teman-teman tahu korma Nabi itu enak sekali. Namanya apa, Bapak dan Ibu? Ajwa. Nah, diceritakan kenapa Nabi memberi nama kormanya dengan korma ajwa. Karena Nabi mengapresiasi sedekah, kekokohan iman Salman Al-Farisi, sahabat Nabi dari Persia. Sahabat Nabi ini punya kebun kurma yang banyak di Madinah. Dan enak-enak. Maka Rasul mencicipi, kemudian Rasul memberikan nama kormanya dengan ajwa, mengambil nama putri Salman Al-Farisi. Jadi pengemis itu dikasih kurma Nabi yang enak sekali. Tetapi pengemis itu tidak bersyukur. Menolak pemberian Rasul. Maka dia tetap dalam keadaan lapar. Kemudian selang beberapa lama, pengemis kedua datang. Lapar juga, perutnya keroncongan. Enggak dangdutan, keroncongan perutnya. Kemudian masuk ke rumah Rasul. Rasul berikan juga yang sama dengan pengemis tadi. Yaitu apa? Sebuah kurma, sebutir kurma, kurma Nabi. Lalu diambil, dimakan, kemudian pengemis itu mengucapkan terima kasih banyak kepada Rasul. Kemudian pengemis itu segera berlalu dari rumah Rasul, lalu Rasul tahan. Wahai fulan, sebentar, jangan dulu pulang. Kemudian Rasul balik
ke belakang rumah, Rasul ambil uang 40 dirham. Diberikan kepada pengemis tadi 40 dirham. Bapak dan Ibu, la in syakartu. Jika Bapak dan Ibu bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Sungguh Allah akan tambahkan. Jadi Bapak Ibu, tabiat guru SIT adalah pandai bersyukur. Bapak dan Ibu, ya, kita mau ada COVID atau tidak, tugas utamanya sama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, cobalah di masa COVID ini, buat satu waktu Bapak Ibu tafakur, merenung, melakukan satu introspeksi diri, keheningan. Seperti ini. Ya, ciri terakhir zona bertumbuh adalah mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi, dan kreativitas. Jadi Bapak Ibu coba berpikir. Dikisahkan Bapak Ibu, ada seorang pembuat jam. Dia menyenangi sekali arlojinya. Sampai arlojinya itu dia sayang-sayang. Jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang. Suatu saat arlojinya ini jatuh Bapak dan Ibu. Ternyata tempat jatuhnya itu ditumpukan jerami kayu dalam. Karena ini adalah jam kesayangannya. Maka pemilik itu nggak mau kehilangan, diambil. Dicari, nggak ketemu. Udah minta bantuan kawannya, nggak ketemu Bapak dan Ibu. Sampai kemudian pulang tuh pemilik arlojinya. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah dia pulang, tiba-tiba dia kaget karena arloji itu ditemukan oleh seorang anak. Lalu pemilik jam itu bertanya, kenapa engkau bisa menemukan arlojiku? Aku dan kawan-kawan mencari arloji itu tidak ketemu. Lalu kata anak itu, aku lihat dari jauh, Pak. Nah, setelah Bapak dan kawan-kawan tidak menemukan arloji itu, maka aku mendekat. Aku tidak mengambil apa-apa dari tumpukan itu. Cukup aku dengarkan detik-detik jam bergerak dari arloji itu. Tik, 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 tik. Nah, saya menemukan lokasinya. Jadi Bapak dan Ibu, keheningan, berhenti sesaat, tafakur, merenung. COVID-19 ini, apa yang harus saya lakukan? Hikmah terbesar apa buat saya? Gitu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam PJJ nanti, Bapak Ibu akan mendapati siswa yang menjengkelkan, siswa yang melelahkan. Bapak Ibu mungkin nggak sabaran menghadapinya. Maka perhatikan pendapat kata-kata mutiara dari Syekh almarhum Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika Bapak Ibu melihat murid-muridnya yang jengkelin, melelahkan, terkadang hati kita ini teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita ke surga. Bapak Ibu, tetaplah optimis, anak-anak kita senantiasa menjadi generasi yang robbani. Komponen ketiga adalah orang tua, kolaborasi. Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang bisa mendakwahi orang tua murid kita. Saya tidak bisa. Kenapa? Saya bukan wali kelas anaknya kok. Saya bukan guru anaknya kok. Ya kan? Kata orang tua, kamu siapa Pak Hartono? Bisa ngatur-ngatur saya sebagai orang tua. Wali kelas anak saya juga bukan. Guru anak saya juga bukan. Kepala sekolah anak saya juga bukan. Tapi Bapak Ibu punya kesempatan yang luar biasa. Maka dalilnya, ud'u sabili bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka Bapak Ibu sapa dengan santun orang tua. Apa kabar ayah bunda? Gunakan bahasa riau. Dakwahi dengan baik. Ingatkan tetap mengaji. Dan didoakan dengan ikhlas. Bapak dan Ibu, kasih banyak-banyak contoh bagaimana caranya menanamkan adab ke anak-anak di rumah. Ya. Bapak Ibu, ini ada buku, saya punya bukunya. Bapak Ibu googling aja, beli di online. Ya. 101 kegiatan mengasihkan di luar rumah untuk anak-anak. Ya, Steve Chalke. Ya, jadi dia membuat 101 kegiatan di 10 momentum
ada momentum gembira dalam cerah sinar matahari. 10 kegiatan yang dapat dilakukan pada hari yang cerah. Periksa dulu cuacanya. Jika cuaca memburuk, ada 10 kegiatan. Demi Allah, pergilah menghirup udara segar, menjelajahi alam terbuka. Ada 10 kegiatan. Bahkan, tiada tempat seindah rumah kita. Bergembira di rumah kita sendiri. Ada 10 kegiatan. Tinggal Bapak Ibu ATM. Amati, tiru, modifikasi dengan nilai-nilai Islam. Atau Bapak Ibu, untuk ayah bundanya, bisa meneladani Rasul. Al-Yaum An-Nabawi. Ini bukunya saya punya. Ya, saya ambil aja di bagian kesimpulan. Jadi, Rasul membagi 24 jam itu dengan mengikuti waktu-waktu sholat. Jadi, sebelum subuh, Rasul ngapain? Selama subuh, Rasul ngapain? Sesudah subuh, Rasul ngapain? Di waktu duha, disitulah Rasul memberikan pendidikan kepada sahabatnya. Kemudian, waktu zuhur ngapain? Waktu asar ngapain? Waktu maghrib ngapain? Waktu isya ngapain? Bapak Ibu pastikan orang tua dibimbing agar dia bisa menanamkan ini. Alhamdulillah, saya sejak lockdown Maret sampai tadi mengajak keluarga untuk senantiasa zikir pagi dan zikir sore. Al-Maksurat pagi, Al-Maksure bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, bayangkan kalau Bapak Ibu bisa mengajak orang tua kita untuk kayak gitu. Amal solehnya luar biasa. Poin yang keempat, sarana IT. Bapak Ibu, IT kita ini, pastikan Bapak Ibu, IT-nya bertebaran di mana-mana. Bapak Ibu bisa googling. Tapi pastikan kontennya Islami dan no PKP. Tidak ada pornografi, tidak ada tayangan kekerasan, tidak ada tayangan porno aksi. Tampilannya memunculkan syiar Islam dan nasionalisme. Karena sekolah Islam terpadu itu religius nasionalis. Mudah dipahami, mudah diikuti. Ya, dalilnya Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi Bapak Ibu pastikan wasilah ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa berselancar maya, video tutorial pembelajaran, bisa diklik linknya. Pembelajaran online dengan WhatsApp, cara membuat soal ujian dengan WhatsApp, tutorial Google Form, Google Meet, Zoom Meeting, dan seterusnya. Ya, ada 14. Dan Bapak Ibu bisa mengakses lagi. Bapak Ibu, kalau belum punya materinya dari Pak Hari Wibowo, waktu itu dia webinar JCT tentang beberapa pemanfaatan media IT. Kalau belum, nanti saya share ke Ustadz Muktafin materi beliau. Beliau menyampaikan 10 portal yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, ya. Subhanallah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi Bapak Ibu, SKL kita yang 7 komponen, akidah yang lurus, ibadah yang benar, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, berdisiplin, mengendalikan diri dan bersungguh-sungguh atau mandiri. Yang keenam, mutsaqaful fikr, berwawasan luas. Dan yang ketujuh, life skill. Life skill. Ya, keterampilan hidup itu memunculkan satu kata kunci, yaitu takwa. Inilah karakter anak-anak kita, ujungnya adalah bertakwa. Salah satu penjelasannya adalah surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi api neraka melalui sirat mustaqim. Titian rambut dibelah 7. Tsumma nunadzil ladzina taqaw wa nadaru. Jadi Bapak Ibu, siapa yang Allah akan selamatkan? Allah bilang, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, jadikan SKL kita ini hasil akhirnya adalah anak-anak kita, generasi robbani yang senantiasa bertakwa. Dikisahkan panglima ketiga dalam perang Yarmuk, yaitu Abdullah bin Rawaha, mendapat pesan dari Rasul, jika Zaid bin Harithah wafat, gugur, digantikan oleh Ja'far. Jika Ja'far wafat, gugur, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Maka Abdullah bin Rawaha terkenal akan 2 ayat ini.
Lalu dia menangis dan mengharap kepada Allah jalan ketakwaan ini yang akan menyelamatkan dirinya. Dan dia menemukan syahid di perang Yarmuk itu. Bapak dan Ibu, pastikan. Nanti cek ya di SKL buku kita, Bapak dan Ibu, di antaranya life skill ada sehat bugar. Pastikan anak-anak PAUD membiasakan makan pada waktunya. Begitu SDIT membiasakan makan pada waktunya. Begitu SMP terbiasa makan pada waktunya. Begitu SMA terbiasa makan pada waktunya. Dan seterusnya. Belajar, berlatih, merapikan peralatan makan sendiri. Begitu SD membersihkan peralatan makan sendiri. Begitu SMP terbiasa membersihkan. Begitu SMA terbiasa membersihkan peralatan makan dan merapikan. Begitu Bapak Ibu. Di jiwa wirausaha, anak-anak PAUD berlatih menolong diri sendiri. Bagaimana anak-anak menolong diri sendiri? Memakai sendal, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri, memakai sepatu yang bertali, ya, menempatkan tasnya di tempatnya. Begitu SD mampu melayani diri sendiri, SMP, SMA, begitu seterusnya. Itulah teman-teman, ya, implementasi kekhasan kita di 5 komponen. Ya, saya lanjut untuk memberikan gambaran saja. Ini di harapan umat model pembelajarannya teman-teman. Jadi dibagi 2, ada pembelajaran di rumah dan ada pembelajaran di sekolah. Tetap distance learning, soft skill, pembentukan penguatan karakter dan porsi akademis tidak prioritas, tapi tetap diberikan untuk kelas-kelas tinggi. Prinsipnya kolaborasi, fleksibel, kontekstual. Menunya adalah ada 5, ada virtual classroom, home program, home visit, small group classroom, school visit. Nah, dibagi 2. Pembelajaran di rumah, ada virtual classroom, home program, home visit. Begitu pembelajaran di sekolah ada small group classroom, school visit. Seperti ini. Virtual classroom seperti tadi Bapak Ibu, siswa belajar di rumah, guru memberi bimbingan kepada mereka dari sekolah. Jadi PJJ gurunya di sekolah, anaknya di rumah. Lalu video conference, video materi ajar, voice note, WA video call dan lain-lain. Ya. Kalau sekolah negeri itu biasanya pakai Microsoft Office 365. Home program, siswa dibimbing orang tua dan guru memaknai nilai-nilai dalam rutinitas harian dari bangun tidur hingga tidur kembali. Adab-adab dalam melakukan rutinitas harian dilakukan siswa dibimbing orang tua. Ini home program. Tadi belajar mandiri. Home visit, guru mendatangi rumah bila ada mahasiswa berdekatan dapat bergabung bersama. Tapi tetap teman-teman, protokol kesehatan ya. Bagaimana dengan pembelajaran di sekolah small group classroom? Jadi pembelajaran tatap muka di sekolah dengan kelompok-kelompok kecil. Setiap kelas melakukan 1 atau 2 pekan sekali. Protokol kesehatan tetap diutamakan, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ini contohnya bila jumlah siswa 25 orang, guru dapat melakukan tatap muka berulang dalam 3 sesi. Durasinya 1,5 jam. Ini sesi-sesinya. Ya. Contoh kegiatan ngapain small group classroom, misal kisah motivasi Islami, games, berkebun, wudhu dan sholat, materi pelajaran prioritas bagi kelas 6 SD atau kelas 9 SMP dan lain-lain. School visit merupakan kegiatan berkunjung keluarga besar SDIT ke sekolah di akhir pekan. Tidak harus menghadirkan guru, pendampingan dapat dilakukan orang tua masing-masing. Tapi syarat ketentuan berlaku, buka surat edaran JSIT, protokol kesehatannya teman-teman. Ya, ini contoh kegiatan school visit, Sabtu atau Ahad dibuka maksimal 2 sesi untuk 4 keluarga. Sesi 1 dikunjungi 2 keluarga, sesi 2 dikunjungi 2 keluarga lagi. Ngapain aja teman-teman? Ada piknik, berkebun, bermain badminton, bermain bola, dan lain-lain. Ini contoh agenda hariannya teman-teman. Jadi kegiatannya selesai sebelum zuhur, sapa pagi, mengerjakan agenda pagi, aktivitas virtual kelas, penutupan kelas. Begitu isoma, guru-guru tetap di sekolah, kemudian guru-guru membuat rencana berikutnya dan evaluasi peserta didik yang tidak hadir di jam belajar. Nah, demikian Ustadz Nasrum untuk sementara tentang beberapa hasil survei, nanti akan saya kaitkan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Ustadz Nasrum untuk kita buka diskusi. Monggo Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu, sudah kita dengarkan paparan dari Ustadz Suartono tadi.
tentang hal yang luar biasa ya. Banyak sekali ide-ide yang perlu kita gali, banyak sekali masukan-masukan untuk kita yang terkadang kita masih bingung gimana sih dan bagaimana kita melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam masa COVID ini, sementara tuntutan dari orang tua juga bagaimana kita lebih mengaktifkan kegiatan kita, kemudian juga kita juga sendiri seperti apa untuk bisa hadir ya bersama-sama dengan guru-guru kita untuk menciptakan beberapa program-program. Tadi udah dibuat oleh Ustadz Suartono tadi ya, bahwa bagaimana menghadapi perubahan itu harus ada adaptasi, adopsi, dan kolaborasi, kemudian adanya ATM. Nah, ini peran kita pada hari ini dengan paparan yang diberikan oleh Ustadz Suartono, kemudian tadi ada contoh dari salah satu sekolah yang beliau bina gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan konsep ATM tadi. Apa tadi? ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini rasanya perlu sekali kita untuk bisa kita hadirkan ke kita semua saat ini. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab ya, Ustadz ya. Kita buka tanya jawab. Silakan di chat aja ya. Yang bertanya di chat aja, nanti akan dijawab oleh Ustadz Suartono. Silakan yang mau menjawab. Mau bertanya. Udah siang jadi salah jawab, salah ngomong jadinya. Silakan yang mau bertanya, silakan di chat aja. Nanti filenya bisa di-share di grup ya, Ustadz ya? Siap. Di grup yang mana? Webinar di grup ya? yang webbing aja, biar semuanya bisa ini, webinarnya. Siap. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang bertanya seperti Ustazah Hartika Sari ya, tentang file, minta file ya. Nanti akan dikirim di grup webinar, supaya untuk itu jangan sampai keluar dulu dari grup kita ya. Jadi beberapa file, nanti rugi. Iya, nanti rugi ya. Oke, silakan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Masih ada 15 menit lagi, Ustaz. Ya, masih ada 15 menit lagi waktu kita untuk bisa berdiskusi bersama. Atau saya sampaikan ini hasil survei. Oh, boleh. Silakan. Nah, teman-teman, saya menyarankan PJJ teman-teman itu jangan lupa setelah diadakan PJJ, orang tua, terutama PAUD dan TK, kirim Google Form angket. Untuk supaya mengukur kita ya. dapat feedback. Iya. Untuk mengukur. Karena dari situ kuncinya. Saya kasih tahu. Ini TKIT di Bekasi. Muridnya 84. Yang mengisi 68 orang tua. Dapatkan responden yang 81% ke atas atau 80% ke atas, teman-teman. Salah satu pertanyaannya adalah kepuasan Bapak Ibu orang tua. Ingat, kalau anak-anak PAUD dan SD kelas rendah 1, 2, 3 belum bisa ngisi ya angket. Jadi di sekolah ini relatif cukup puas. Tapi tingkatkan lebih puas dan sangat puas. Nah, pastikan salah satu pertanyaan pentingnya adalah apa saran-saran perbaikan ayah bunda untuk kami? Pastikan ada pertanyaan itu. Ini saya kutip. 1. Sesekali video call gabungan dengan teman dan bu guru untuk melepas rindu. Berarti sekolah ini belum ngadain video call gabungan. Sehingga ada usulan begini. Maka pastikan Bapak Ibu dalam PJJ ada video call gabungan dengan teman dan bu guru untuk melepas rindu. Kan dengan video call WhatsApp bisa 6 orang, bisa 4 orang ya. Yang kedua, informasi untuk materinya kalau bisa disampaikan sebelumnya jam pelajaran dimulai. Berarti informasi materinya
jangan mendadak, harus disiapkan. Apakah sentra seni, bahasa, sosial pun yang lainnya. Yang ketiga, berikan panduan dong kepada orang tua untuk setiap tugas, target, dan indikatornya. Artinya, sekolah ini belum memberikan panduan. Maka Bapak Ibu, pastikan ada panduannya. Apa tugasnya, apa targetnya, apa indikatornya. Yang keempat, tugas sebaiknya disampaikan sehari sebelum hari H. Berarti orang tua ini kepengen tugasnya jangan di hari H. Supaya orang tua bisa nyiapin bahan-bahannya. Tuh, kalau kita tidak melakukan pertanyaan ini, kita meraba-raba. Padahal PJJ lebih kepada pelayanan individual jatuhnya. Mohon satu hari diberikan satu tugas, berarti nggak boleh banyak-banyak. Kemudian berhubung anak saya TKB dan akan melanjutkan ke SD, saya rasa perlu PDR dalam bentuk belajar membaca dan berhitung. Nah, berarti harus ada layanan yang berbeda ke playgroup, ke TKA, dan ke TKB. Kalau bisa dilakukan jadwal reguler tatap muka melalui video call, tuh ya. Lebih kreatif, tuh. PDR jangan terlalu membebani anak. Terus jangan memberikan tugas terlalu banyak, khususnya TKB untuk SPP full, tetapi semua beban diberikan ke orang tua. Nah, orang tua protes tuh. SPP udah full, ngasihnya tugas. Kerja full juga ya. Ya, pastikan Bapak Ibu. Ya, mungkin persoalannya saran-saran perbaikan relatif berbeda karena masing-masing wilayah beda. Tetapi dengan adanya ini bisa memberi gambaran kepada ustaz-ustazah. Ya, diberikan link video pembelajaran yang menarik yang bisa ditonton anak-anak. Bapak Ibu coba cari dulu di ya TV JSIT YouTube. Karena banyak juga tuh ya untuk tayangan-tayangan pembelajaran. Jangan lupa setelah dibuka, jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Bagi SD, bagi SD Bapak Ibu, ini muridnya banyak nih, 448, 16 rombongan belajar. Ya. Dan saya lihat orang tua murid kita itu educational well. Rata-rata yang ngisi orang tuanya S1. Berarti sangat berharga isian mereka. Dia bilang masih cukup puas 42, puas 50. Yang tidak puas 1,3. Berarti kan sekitar mungkin 4 atau 5 orang yang nggak puas. Gitu Bapak Ibu. Nah kita lihat, menurut saya sudah cukup baik dengan kondisi anak-anak yang berbeda latar belakang. Alhamdulillah. Tapi ada juga kalau bisa siswa-siswi segera masuk sekolah. Karena terlalu lama libur juga nggak bagus. Maka ada tuh small group visit to school. Nah, gitu. Ya, seminggu sekali Bapak dan Ibu. Ya, beban tugas yang diberikan terlalu banyak. Pembelajaran dibikin lebih menarik Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan 10 portal file materinya sudah saya kirim di grup webinar Pak Hari Wibowo. Nah, teman-teman bisa mengakses. Ya, mungkin ada yang gaptek, tapi teman-teman cobalah mendekat belajar nggak apa-apa. Ya, kemudian Bapak Ibu guru setidaknya ada komunikasi lewat telepon, WA secara pribadi agar anaknya lebih semangat. Berarti untuk di SD ada orang tua yang kepengen anaknya ditelepon, di WA gitu. Ya. Bagaimana dengan target halakoh Quran? Sepertinya off semenjak PDR. Berarti ada orang tua murid yang juga tetap menginginkan target Qurannya bisa tercapai walau ada COVID. Ya. Bagaimana SMP? Bagaimana SMA, teman-teman? Nanti bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Saya kira itu tambahannya, Ustaz. Baik. Ya, baik Ustaz. Saya kembalikan, monggo. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Tat. Ada beberapa pertanyaan untuk antum jawab ini. Pertama dari Ustaz Muhammad Heryandi yang bertanya bagaimana menanggapi orang tua yang meminta dikurangi SPP karena terdampak corona katanya. Sebetulnya pertanyaan ini menarik, bagus, dan bisa jadi di tempat lain juga ditanyakan. Coba Bapak Ibu lakukan pendekatan komunikasi yang baik dengan orang tua murid tersebut.
Kalau perlu disapa dengan santun atau diajak bicara, boleh juga diajak bicara ke sekolah, ya. Kemudian ditanyakan seperti apa dampak COVID terhadap dia, supaya Bapak Ibu sebagai yayasan atau kepala sekolah mengetahui dengan persis seperti apa, apakah di PHK, apakah dirumahkan, apakah dipotong gajinya dari kantor, sehingga Bapak Ibu bisa menemukan solusinya dengan tepat. Setelah Bapak Ibu tahu alasannya, lalu Bapak Ibu tanya, menurut Bapak Ibu, ya, kemampuan Bapak Ibu saat ini mampunya berapa? Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menyampaikan program bahwa kami tetap melayani anak dan ibu. Kami tetap memberikan yang terbaik pada tugas-tugas belajar anak. Kami ingin tetap membentuk generasi robbani sesuai visi misi kami untuk anak Bapak dan Ibu. Ini perlu sama Bapak dan Ibu mampunya berapa. Atau kondisi seperti ini, apakah akan bertahan selamanya atau tidak? Tentu kita berharap tidak. Jadi Bapak dan Ibu, lakukan komunikasi yang efektif, komunikasi yang produktif, sapa orang tua murid tersebut. Sementara di tingkat yayasan, tentu harus ada action agar persoalan keuangan, ketahanan lembaga ini bisa tetap terjaga. Saya kira demikian, Ustaz Nasrum. Pertanyaan lain? Ya, terima kasih, Ustaz. Ini ada pertanyaan lain selanjutnya dari Ustazah Hartika Sari, katanya. Afwan Ustaz, mohon masukannya item survei Google Form untuk siswa SMA, katanya. Mohon sarannya Ustaz, trik agar BPI tetap jalan. Saya akan kirim contoh angket dalam survei Google Form dan contoh surat kepada orang tua tentang laporan pengolahan hasil angket. Supaya Bapak Ibu ada gambaran. Ingat ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi Bapak Ibu susun angket kuesioner melalui Google Form. Karena cepat diprosesnya dan kita sangat terbantu dalam menganalisisnya. Demikian Ustaz Nasrul. Ya, akan saya kirim ke grup. Siap, ya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, itu pertanyaan terakhir, Ustaz, nggak ada lagi pertanyaan lagi. Dan saya rasa cukup jelas sekali ya, dan cukup memberikan motivasi bagi kita, bagaimana kita dapat menyiapkan pembelajaran ini, mendapatkan manajemen kita dalam masa COVID ini, sehingga kita bisa bagaimana memberikan pelayanan ya. Jadi terkadang masalah yang terjadi, orang tua ingin potongan biaya ataupun tidak mau bayar sekali, bahkan karena mungkin kita tidak punya aksen, kita tidak punya aksi, kita tidak punya kegiatan, kita hanya menonton, bahkan lebih cenderung memberikan beban kepada orang tua di rumah tanpa memberikan solusi-solusi yang bagaimana memudahkan orang tua tersebut, ya, sehingga mereka terkesan mereka bayar, mereka dibebankan, gitu. Sementara kita berharap mereka berharap ada kerja-kerja kita. Nah, dengan pembicaraan kita, dengan diskusi kita pada hari ini, nampak bahwa bagaimana kita bisa menyusun program yang cukup variatif di masa COVID ini, sehingga walaupun anak di rumah, anak tidak mengalami kejenuhan, dan orang tua juga tidak dibebankan dengan beban-beban yang kita berikan tentunya. Dan tentunya Bapak Ibu, apabila orang tua sudah melihat bahwa kita punya kerja yang cukup bagus, kita punya manajemen yang cukup bagus, maka orang tua tidak akan ada lagi keluhan-keluhan, kecuali mungkin mereka yang mempunyai kondisi yang terdampak, yang seperti dikatakan oleh Ustadz Sartono tadi, bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik dan mendiskusikan dengan yayasan tentunya untuk memberikan solusi-solusi tersebut, gitu ya. Dan kita merasakan bahwa di sekolah kita juga kita nampak berbagai macam kemajuan-kemajuan di masa COVID ini ya. Seperti di Al-Madinah sendiri, bahkan mereka punya studio gitu, punya studio podcastnya yang bisa menghadirkan program-program yang bisa dihadirkan kepada orang tua siswa. Jadi setiap hari
guru-guru yang luar biasa produktif menghasilkan media pembelajaran yang pada masa normal kita beban sekali meminta orang guru-guru untuk memberikan metode pembelajaran yang variatif, video bahkan PowerPoint pun sulit. Sekarang malah mereka sibuk dengan KineMaster, bikin video-video pembelajaran. Ini hal luar biasa. Ya mudah-mudahan ke depan begitu pasca COVID ini berakhir, kita sudah maju beberapa langkah dengan program-program pembelajaran yang kreatif dan edukatif tersebut ya. Bapak Ibu dan terutama Ustadz Suhartono, waktu kita sudah habis Ustadz, sudah habis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pertanyaan boleh Ustaz? Oh, ada yang pertanyaan, silakan. Silakan. Ya. Ustaz, terkait bagaimana cara mengedukasi orang tua murid terkait pembelajaran menggunakan Google Form, Conference, tapi di satu sisi mengakomodir keinginan orang tua murid untuk melakukan video conference tadi ya, tapi ada yang memilih untuk menggunakan LKPD secara offline. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Terlewatkan ini apa ya? Baik, begini, pertanyaan yang bagus sekali, Bapak dan Ibu, hendaknya kita merendah ketika kita bicara ke orang tua. Jadi kita mau sharing Bapak dan Ibu untuk teknik pembuatan Google Form dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman perlu adakan ya parenting kepada orang tua dengan Zoom atau webinar seperti ini, dipimpin oleh kepala sekolah atau yayasan. Ya, disosialisasikan apa peran orang tua selama PJJ. Kemudian sampaikan bahwa harapan kita agar orang tua bisa bersabar, kemudian latih kepada orang tua, parenting skill misalnya tentang tadi, kesulitan-kesulitan Google Form dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya salah satu angket isian kita itu adalah menanyakan kesulitan orang tua terkait IT. Ada kalanya orang tua terkait PJJ ini sulit karena nggak punya laptop, nggak punya handphone, handphonenya cuma satu, dibawa orang tua, anak nggak bisa belajar, anaknya 5, kemudian saya belum mau ngasih ke anak yang PAUD dan TK. Nah, Bapak Ibu, dalam angket kasih tahu namanya siapa yang mengalami kesulitan ini, lalu Bapak Ibu siapkan solusinya. Kemungkinan kedua, orang tua murid tidak ada masalah pada gawai, pada gadget, pada laptop. Tapi justru masalahnya adalah pada jaringan, internetnya. Kenapa? Karena mungkin nomornya berbeda dengan ya provider yang paling bagus di Kepri. Maka sarankan berapa persen yang kayak begini, kasih solusi. Apakah ganti nomor ke ya kan ke provider yang lebih cocok ya, atau bagaimana caranya? Yang ketiga, kemungkinannya adalah nggak ada masalah di gawai, di gadgetnya nggak ada masalah, di jaringannya nggak ada masalah, masalahnya di kuota, duitnya orang ono. Maka sekolah harus siapin solusinya. Berapa persen yang punya masalah di seperti ini, sehingga sekolah punya pemetaan, punya data kepada orang tua. Termasuk pertanyaan, apakah orang tua sudah akrab dengan gadget, sudah bisa mengisi Google Form, ditanya. Gitu. Sehingga dengan demikian, teman-teman punya pemetaan yang menggambarkan, saya mau memberikan solusinya seperti apa. Dan bahasa kita adalah, Bapak Ibu saya mau sharing, saya tidak ngajarin Bapak Ibu, gitu teman-teman. Demikian Ustaz Nasrul. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih Ustaz, waktu kita tinggal 1 menit lagi, jatah kuota dari Zoom ini ya, mohon maaf. Dan saya tutup dengan pantun Ustaz Nasrul. Ya, siap Ustaz. Silakan pantunnya. Saya belum dibalas nih pantunnya. Baik. Pergi ke Kepri, naik Nissan Serena. Cakep. Cakep. Rencananya mau berkunjung Anjang sana. Cakep. Walaupun kita masih ada virus corona, semangat teman-teman tetap mempesona. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekian teman-teman.
Dewi Ya. Irawan, Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Ini dari Monggo, zaman Bapak 2000 Ibu khairal bilang jaza, Aqua Ustaz. Metrik. 2000 dari 2002 Assalamualaikum itu warahmatullahi pantunnya tuh. wabarakatuh. Amin, amin, amin. Kayaknya Jazakumullah. kayaknya pengen diundang ke ini Pak Jazakumullah Afin. khair. Mau diundang Ya. ke Kepri nih Ustaz Afin, Pak Sarno. Insyaallah kangen gonggong, Pasca insyaallah. corona kita undang ya. Pasca corona insyaallah. Baik, terima kasih Ada satu Bapak lagi, Ibu Ustaz. semuanya. Mohon maaf atas segala Kelong, kelong. kekurangan. Yang mau bertanya silakan lanjut di WhatsApp kita ya, Monggo. WhatsApp webinar kita, WhatsApp grup kita. Nanti insya Allah Ustaz Sartono masih tetap bersama kita di grup tersebut untuk yang bertanya ya Ustaz ya. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita dengan hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan beserta kru yang bertugas ada Pak Zulkarnain Simbolon, ada Pak Fahrul Ulum, Pak Muktafin yang dari kemarin sibuk menyiapkan ini supaya hadir lebih mempesona dari Kepri untuk Pak Soehartono dan ini berhasil dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mohon izin Ustaz. duluan meninggalkan Zoom ya. Sama-sama, Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Amanillah Ustaz. Alhamdulillah 50 lebih. Apa Pak? Iya. Awal-awal ini Siapa Pak? masih mantel. Ini masih lihat tinggal beberapa lagi ya. Sukses selalu. Jawab beberapa jawaban nanti dijawab di WA aja.